percaya kiranya kemuliaan Tuhan turun atas negeri kami. Kemuliaan Tuhan boleh turun atas kota kami. Seperti firman Kristus katakan, di mana engkau ditempatkan, engkau harus berdoa atas kesejahteraan kota dan bangsa itu. Dan saat ini kami mau berdiri untuk berdoa atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Katakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Katakan Indonesia. Indonesia. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Sucilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau akan memulihkan setiap kota-kota, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, memulihkan. Seperti firman Kristus katakan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mengaku Yesus bahwa Tuhan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu.
Berdoa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Engkau melawat memulihkan negeri kami Indonesia. Amin, amin. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus.
Kami percaya setiap firman Kristus itu menguatkan kami. Kami percaya janji-janji Tuhan itu pasti. Kami mau imani, kami mau yakini janji firman Kristus itu pasti buat kami. Dan rencana Tuhan itu gak pernah gagal di dalam setiap hidup kita. Imani saudara, percaya. Apapun keadaanmu, percayai Tuhan saat ini turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, aku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu
jemaat katakan, ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, sebab Kau yang layak disembah. Kami sembah, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. We worship you Jesus, we worship you Lord. Haleluya. Terima kasih. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba Father. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biarlah melalui pujian ini Tuhan merupakan pernyataan iman kami. Bahwa kami sudah menerima kemenangan yang Kau sediakan. Yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami tangkap dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini kami akan kembali mendengarkan pesan firman Tuhan. Isi hatimu Tuhan. Mari Roh Kudus kuasa-Mu bekerja. Dengan seluas-luasnya, dengan sebebas-bebasnya di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Bahkan Engkau yang sudah mengurapi setiap kami Roh Kudus. Baik hamba yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan dan jemaat-Mu sekalian. Engkau yang sudah mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Iya. Bagaimana kabar Anda semua? Luar biasa. Ayo, mesti gitu dong. Luar biasa. Excited. Exciting sama Tuhan. Haleluya. Ya, kita hari ini ada di bulan yang spesial ya. Bulan yang istimewa bagi bangsa dan negara kita. Ya, bangsa kita masuk di usia yang ke-80 tahun. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kami cintai ini, yang kita cintai ini. Usia 80 bukan usia anak-anak kayaknya ya. Harusnya usia yang sudah lanjut ya, 80. Ya, kalau bangsa kita sudah merdeka sedemikian lama, 80 tahun. Berarti bangsa negara kita ini masih mengisi. Ya, masih melakukan terus. Melengkapi perjuangan yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur para pahlawan bangsa kita. Terus diisi, kemerdekaan terus dikerjakan. Sampai Indonesia semakin maju. Amin. Nah, demikian juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Sama. Ya. Tema khotbah pada hari ini saya berikan tema hidup Kristen yang merdeka. Hidup Kristen yang merdeka. Dari ayatnya yang ada di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Oke. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Ya, firman Tuhan dengan tegas katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, the question is,
seberapa banyak dari kita orang-orang percaya ya yang menyadari dan memahami akan ayat firman Tuhan ini tadi. Galatia 5 ayat yang pertama. Seberapa banyak dari kita yang paham betul, sadar bahwa kehidupan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Coba saya mau lihat nih tangan-tangan yang terangkat. Ada yang percaya? Percaya, amin? Yakin? Yakin ya? Yakin enggak? Yakin. Thank you Pak. Harus gitu. Enggak boleh ragu. Yakin. Kenapa? Yang memerdekakan siapa? Yesus Kristus. Ini masih related dengan khotbah saya yang bulan lalu. Bulan lalu saya bicara tentang apa? Khotbah bulan lalu. Tentang, masih ada yang ingat? Pindah daerah. Pindah daerah. Ayatnya salah satunya dari Kolose 1:13. Ada lagi Yohanes 5 ayat 24, tapi kita ambil satu ini aja. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya apa? Sama ayat Galatia 5 ayat 1 tadi. Sebelum kita mengenal Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dulu sebelum kita bertobat, ya, kita ada di dalam kuasa kegelapan. Masih ada dalam cengkeraman iblis. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan memindahkan kita. Begitu kita mengaku, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Automatically, secara alam supranatural kita sudah dipindahkan. Ini ayatnya, ngomong begitu. Sudah dipindahkan. Gitu. Jadi kehidupan kita yang dulunya belum merdeka, sekarang sudah dimerdekakan. Dulu awal-awal kekristenan saya juga dulu begitu. Enggak paham, enggak ngerti. Gitu-gitu aja, flat aja. Saya pikir, oh udah ya cukup ya ke gereja gini-gini udah melayani di gereja. That's enough lah, cukup. Ternyata enggak. Enggak begitu Bapak Ibu. Mindset kita harus nyampe ke sini. Hidup kita sudah dimerdekakan Tuhan. Ya layaknya orang merdeka gimana sih? Next slide. Lanjutan dari ayat Galatia 5 ayat 1 tadi. Dikatakan, karena itu berdirilah teguh, stand firm. Apa artinya? Kuat, teguh, kokoh. Enggak bisa digoyangin. Itu iman anak-anak Tuhan di era sekarang ini harus sampai di level ini. Kalau enggak, ya bahaya. Kita bisa diombang-ambingkan. Pengajaran-pengajaran sesat sekarang ini semakin gila-gilaan. Ini enggak ngomong bohong, beneran. Lihat aja di media sosial semuanya. Waduh. Belum lagi yang menghina iman kekristenan. Yang dikasih ayat yang diputar balik, ayat diplesetin. Banyak banget sekarang ini. Nah anak-anak Tuhan kalau gak paham, selesai sudah. Harus stand firm. Berdiri teguh, kuat, gak boleh goyah. Ya. Kenapa? Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kan tadi sudah dipindahkan kan? Kolose 1:13 kan? Dari kuasa kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah sekarang kerajaan anaknya yang kekasih Yesus Kristus itu ada di mana? Numpang tanya. Ada di mana sekarang?
kerajaan anak yang kekasih yang tidak tergoncangkan itu ada di mana sekarang? Ada di sini. Enggak kemana-mana, di sini. Di setiap hati orang percaya. Amin. Justru itulah yang membuat kita menjadi kokoh, semakin kuat. Enggak bisa diombang-ambingkan. Orang ngomong begini, firman Tuhan gini, bahkan diplesetin, kita langsung percaya, ikut. Antara ada lagi orang ngomong begini tentang firman Tuhan diplesetin lagi. Karena kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, ikut lagi, ke bawah arus lagi. Nggak bisa begitu. Stand firm. Mesti kuat, kokoh, berdiri teguh. Nggak bisa digoyang. Iman percaya kita kepada Tuhan. Dulu saya dalam satu persekutuan doa di Surabaya. Saya hadir di situ, di Komsel. Cuma membantu teman aja, kebetulan dia gembala Komselnya. Saya dipanggil untuk isi firman Tuhan di situ. Ada satu bapak, wah luar biasa. Wah pemahaman firmannya hebat. Ngomong kita, wah seru. Kita sharing. Hebat. Tapi suatu saat begitu ketemu lagi, saya tanya sama teman saya dong, gembala, kok gak ada? Si bapak itu mana kemarin yang, kemana dia? Lalu teman saya bilang apa? Udah gak di kita lagi, sudah ke seberang, ke Saksi Yehova, pindah. Wah saya kaget dong. Padahal waktu sharing firman Tuhan, waduh luar biasa banget. Cuma karena keadaan sikon yang tidak berpihak pada dia saat itu. Keluarganya sakit. Datanglah nih gerombolan dari JW. Langsung Pak udah bawa ke rumah sakit ibu. Bapak duduk diam, duduk manis saja, kita yang urus. Diurusin, betulan dia duduk diam. Kelas 1 dapat. Semua dibiayain. Tapi satu syarat Pak. Nanti ke gereja kita jemput ya. Dijemput ke gereja. Nggak pakai buang ongkos. Tuh lihat. Bisa. Cepat semudah itu berbalik. Ngeri kan? Cuma karena iming-iming. Ngeri sekarang. Makanya anak Tuhan kalau kita enggak, cuma karena situasi dan kondisi kita terus kita terbawa arus yang enggak jelas, waduh. Repot Bapak Ibu. Harus kokoh, harus kuat. Kenapa? Karena kita punya Yesus Kristus Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Itu tinggal di dalam kita. Christ is in you. Is in you, is in me, di dalam kita. Yesus gak kemana-mana. Secara transcendent memang betul dia ada di tahta Bapa surgawi. Tapi secara imanen dia ada tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Percaya, kuat. Itu Bapak Ibu. Jadi harus berdiri kuat. Supaya apa? Tadi katakan Galatia 5 ayat 1. Boleh tampilin lagi tadi ayatnya multimedia. Iya supaya kita. Ya. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. What is it? Kuk perhambaan. Apa nih? Beban dosa. Anda tahu kuk? Anda tahu kalau sapi kerbau lagi dipakai di bajak sawah, ada kuk yang dipasang di atas mereka. Kepala. Supaya apa? Gampang dikontrol. Ke kiri, ke kanan, maju terus. Kuk. Pasang. Supaya itu. Itu siapa punya kerjaan? Iblis.
Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia. Jangan mau lagi ya. Karena kamu sudah merdeka oleh Kristus. Arahkan pandanganmu ke Kristus. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan. Itu. Karena jemaat di Galatia kalau Anda baca itu pasal dari pertama sampai selesai, itu mereka berbalik lagi. Udah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka kembali lagi. Ibarat kayak babi kembali ke muntahnya lagi. Kubangannya lagi. Itu, jatuh lagi. Dalam dosa. Udah gak bisa lagi. Slide berikut, Roma 8 tadi. Ibrani 12. Lanjut. Oh ini. Jadi ketika kita sudah menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Nah ini mesti paham nih. Yang lama udah lewat, manusia lama kita. Jangan dibawa-bawa lagi. Jangan dipakai-pakai lagi. Sadar paham bahwa kita adalah ciptaan yang baru setelah kita ada di dalam Kristus. Kita sudah dibaharui. Secara supranatural, secara adikodrati. Itu. Jadi buang manusia lama. Ya. Yang membebani kita. Segala bentuk dosa manusia-manusia lama itu dibuang. Pakai ciptaan yang baru. Ya. Kita ciptaan yang baru yang memiliki kuasa dan otoritas. Hello, enak gak? Ada kuasa dan otoritas. Ini kan ayatnya nih. Bulan lalu yang pernah saya tampilin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berapa banyak yang percaya bahwa Anda adalah anak-anak Allah? Ada dan saya. Amin. Anak-anak Allah. Berjalanlah dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Ini ayatnya. Jangan lembek lagi. Gak boleh. Harus kuat. Lawan. Kita mau apa dari firman Tuhan? Semua udah komplit di firman Tuhan. Lengkap Bapak Ibu. Lengkap. Sakit penyakit, Yesus katakan 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Jadi imannya harus nyampe ke situ. Oh iya ya, sekalipun masih sakit. Tapi ngomongnya kayak gitu terus. Terima kasih Tuhan aku telah sembuh, terima kasih Tuhan aku telah sembuh. Terima kasih Tuhan aku telah, karena firman-Mu ngomong begitu. Oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Ngomong aja terus, gratis kok. Gratis. Daripada isinya ngeluh, daripada ngomongnya negatif terus, mending ngomongin positif. Ngomong firman. Kalau mau lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Financial, ada di firman juga. Allahku telah memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4:19. Komplit. Nggak kurang-kurang. Yesus sudah kasih clue-cluenya. Ngomong tuh. Yesaya 55:11 tolong teman-teman media. Ya, Yesaya 55:11. Ya ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Anggap kunya itu kita. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut, ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Firman Tuhan sekali keluar dari mulut kita, dia mesti jadi. Amin. Mesti jadi sesuatu. Mesti menghasilkan, ini ayatnya. Bukan aku yang ngomong, ini ayatnya. Jaminannya Tuhan. Kenapa? Karena perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Rohnya bukan R kecil, R besar.
Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Satu kali kita ngomong itu, bahkan kita ulang-ulang terus, dia mesti menghasilkan sesuatu. Mesti jadi. Mesti terjadi. Yesus menjadikan langit, bumi dan segala isinya ini dari mana? Dari firman-Nya. Dia ngomong, jadilah langit, jadilah daratan, jadilah laut, maka semuanya jadi. Itu. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Amin. Sekarang mesti begini modelnya. Jangan kalah lagi, harus. Jadi jangan begitu kena masalah, persoalan, jangan lihat persoalan ini dulu. Pandang dulu Tuhan. Ngomong dulu firman. Jangan begitu kena masalah, aduh mati gua. Maaf ya, mampus gua. Kan kadang kita suka latah-latah begitu. Amsyong dah gua. Udah gak bisa lagi kayak gitu. Dijauhkanlah hal-hal kayak gitu. Perkataan-perkataan kayak gitu dari mulut kita. Lebih baik kita ngomong firman. Kalau Anda mau lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu. Ibrani 12 ayat 28 tadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, trembling and respect. Hormat. Bapak Ibu ada di sini beribadah hari ini. Firman Tuhan katakan, inilah cara yang berkenan. Amin. Itu, ini yang Tuhan suka. Cari yang Dia berkenan. Yang Tuhan berkenan. Jangan yang Tuhan gak berkenan. Lanjut. Roma 8 ayat 37. Ya, karena Kristus Yesus telah menjadikan kita orang-orang yang lebih. Perhatikan ya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berarti bukan pemenang, lebih. Naik lagi standarnya kita nih. Enggak cuma pemenang, more than a winner. Berarti apa? Kalau teks aslinya bilang conqueror. Artinya penakluk. Anda dan saya dimanapun kita berada menghadapi masalah, kita adalah penakluk-penakluk masalah itu. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Yes. Penakluk, bukan winner lagi. Kok dikatakan lebih kok? Lebih, more than a winner. Tuh, sebetulnya penakluk, kategori kita adalah orang-orang percaya yang menjadi penakluk. Apa yang ditaklukkan? Ya masalah. Masalah-masalah hidup kita taklukkan. Di bawah kaki Kristus, di bawah kaki kita juga. Itu. Jangan masalah lebih besar dari kita ya. Enggak ada. Tuhan kita jauh melebihi segala masalah yang kita hadapi. Pak Alfon mah ngomongnya mah gampang aja. Bapak gak ngalami masalah sih. Kan yang ngalami saya Pak. Iya benar, oke setuju. Tapi ayo dong coba mulai pakai mindset yang baru. Iya kan? Karena firman-Nya ngomong begitu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Kristus telah mengasihi kita. Makanya kita dijadikan orang-orang yang harusnya lebih daripada pemenang. Bukan masalah kita yang menang, kita gak menang, enggak. Kita harus jadi penakluk dari setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Itu. Kalau mau disebut kekristenan kita yang merdeka. Orang akan bingung nanti ngeliat. Ya kan, ngeliat kita. Kok nih orang kayaknya gak pernah ada kelihatan ada masalah ya. Enjoy aja, sukacita aja, happy aja. Lo bisa begitu loh. Padahal dia gak tahu masalahnya sabrek-abrek.
Orang dulu teman-teman saya suka lihat saya kayak gitu. Si Alfon nih kayaknya enak banget ya hidupnya. Kayaknya enjoy banget. Joyful, sukacita, relax aja. Ya iya. Ngapain gue pikirin masalah? Tuhan udah kasih clue-nya kok. Dia udah bimbing, udah kasih tahu, kasih guide-nya. Guidelines-nya udah jelas. Kamu orang yang lebih daripada pemenang. Taklukkan masalahmu. Ya udah, acting lah, act as a orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang merdeka. Yuk kita masuk, ada 3 poin. Kita hari ini belajar 3 hal, 3 poin. Ya, menjadi orang-orang Kristen yang merdeka. Yang pertama, iman percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Ini. Percaya. Itu Bapak Ibu. Harus percaya. Memang kalau Anda baca Alkitab, selalu sebelum ada janji, pasti ada perintah dulu. There is a command, baru janji. Contoh, Yohanes 6 ayat 33. Matius 6, sorry. Itu diingetin. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seek first, ada perintah. Cari dulu dong kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, nah ini janji. Ini janji. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tapi kita, anak-anak Tuhan, maunya cepet aja, shortcut. Terima janjinya dulu, baru ngikutin perintahnya. Gak bisa. Itu bocengli namanya, gak bisa. Ikutin dulu perintahnya. Baru terima janjinya. Kalau firman Tuhan bilang harus mengampuni, ya ngampunin. Kalau firman Tuhan bilang harus nabur, nabur. Harus berkati, berkati. Taat aja. Toh Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh berarti punya maksud, tujuan. Nggak mungkin Tuhan tuh menyusahkan anak-anaknya. Ya. Kelihatan aja sepertinya susah di awal. Tapi ujung-ujung mana? Menang lagi. Ujung-ujungnya menang lagi. Seolah-olah aja ya dalam tanda petik. Seolah-olah kelihatannya kalah. Enggak. Ujung-ujungnya pasti anak-anak Tuhan menang. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Gak usah khawatir beneran. Seolah-olah kelihatannya aja. Wah kalah nih. Wah gak menang. Enggak. Tuhan punya waktu yang terbaik. Pasti jadi. Karena Tuhan gak pernah mengecewakan anak-anaknya. Ingat. Allah selalu ada di pihak kita. Allah gak pernah berseberangan dengan kita. No. Firman-Nya bilang apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nothing, gak ada. Asal Allah di pihak kita. Dan memang selalu Allah di pihak kita. Dia gak pernah berseberangan dengan kita. Kita aja yang merasa ya kebawa perasaan. Doa gak dijawab seolah Tuhan gak ada. Seolah Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar. Enggak, dia ada, dia tahu. Bahkan gak sempat ngomong aja, kita ucapin aja doa. Dalam hati aja Tuhan udah tahu kok. Kamu mau apa Tuhan udah tahu. Itu. Makanya gak usah jadi big problem. Gak usah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Yang jauh melebihi. Kita punya masalah. Itu. Karena kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Itu tinggal di dalam kita. Ya. Ini yang pertama. Ayatnya 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Apa yang dilihat? Masalah. Problem. Nih. Tuhan bilang apa? Percaya aja sama aku. Emang aku tahu kamu lagi gak punya duit, lagi bokek. Emang aku gak tahu? Tuhan bilang aku tahu anakku, aku tahu. Sabar, tenang.
berjalan di dalam firman-Ku. Tugas kita apa? Ikutin aja. Ikutin aja jalan Tuhan, perintah Tuhan. Ujung-ujungnya nanti apa yang tidak ada dalam hati, tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang belum pernah didengar telinga kita, itulah yang disediakan oleh Tuhan Allah kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu. Yang gak pernah kepikiran, gak pernah kita dengar, bahkan gak pernah timbul dalam hati. Itu semua disediakan. Dahsyat gak? Itu. Luar biasa loh Tuhan kita. Ya, Roma 8:37. Next, yang kedua. Poin kedua, mulai belajar mengisi dan memakai pikiran Kristus, yaitu dengan pikiran firman. Nah, mulai belajar Bapak Ibu. Saya pun juga demikian. Efesus 4:17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang di luar sana yang gak mengenal Tuhan, yang gak mengenal Yesus. Jangan kita copy paste. Kita beda. Anak-anak Tuhan harus tampil beda dengan mereka yang gak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pikiran mereka sia-sia. Pikiran mereka pikiran duniawi. Cuma sifatnya sesaat. Temporary aja. Tapi kalau kita pakai pikiran firman, pikiran Kristus, waduh. Dahsyat Bapak Ibu. Itu. Satu lagi ayatnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita harus cocok, ketemu. Kalau enggak gak bisa. Pak firman itu gak cocok buat saya. Gak bisa begitu. Firman kok pilih-pilih, mana yang cocok. Enggak. No. Perkataan Tuhan semua sama. Gak bisa main asal comot. Yang gak kena di sini, tolak. Oh gak bisa. Itu. Mulai belajar pakai pikiran firman. Harus diselaraskan. Ketemu. Match. Chemistry ketemu kayak orang pacaran. Ketemu klop. Itu. Lanjut yang ketiga. Hidup menjauh dari perbuatan dosa atau perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mulai hidup saling mengasihi. Ini ayatnya. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, itu kan. Kita dipanggil untuk merdeka. Hebat gak Tuhan? Kita dipanggil untuk merdeka. Ini ayatnya peneguhan lagi nih. Dari ayat tadi yang Galatia 5:1, ini ayat 13 ngomong begitu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan kebablasan. Anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Jangan juga akhirnya jadi kebablasan. Loh kan gue udah ditebus. Aku kan sudah merdeka. Dosa-dosaku kan sudah diampuni. Udah bikin dosa lagi. Ya gak begitu juga. Ini ayatnya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, ini seorang Kenan kasih Tuhan lagi. Harus melimpah ruah di dalam kita. Itu. Ya kan? Hyper grace. Kasih anugerah, kasih karunia. Banyak orang-orang begitu. Teman-teman saya juga ada. Dari komunitas Hyper Grace. Tapi apa ujung-ujungnya? Mereka gak pegang ini. Udah dimerdekakan. Selesai. Mereka terima, percaya. Tapi akhirnya apa? Masuk lagi dalam kehidupan dosa. Itu namanya apa? Mempermainkan keselamatan. Itu gak boleh. Mempermainkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jangan Bapak Ibu. Udah diangkat dari lumpur dosa, udah dibersihkan oleh Tuhan,
ibarat mutiara jatuh di lumpur, sudah dibersihkan, kita udah kinclong lagi. Kita ceburin lagi ke dalam kotoran, lumpur. Nggak bisa begitu lagi. Nggak fair. Itu. Ya, jangan kebablasan. Hyper grace is hyper grace. Iya kan? Grace-nya Tuhan hyper nggak? Hyper. Nggak ada yang salah dengan hyper grace sebetulnya. Dari kalimatnya ya. Hyper grace, nggak ada yang salah. Emang kasihnya Tuhan nggak hyper buat kita? Hyper. Lebih. Anugerahnya juga lebih buat kita. Kasihnya, karunianya juga lebih, semuanya serba lebih. Tapi jangan dipermainkan. Itu yang gak boleh. Jangan jadi eksklusif. Kan penting aku udah diselamatkan, bodoh amat sama orang lain. Beritakan Injil dong. Enggak males. Yang penting gue udah selamat. Gak ada urusan sama orang lain. Nah itu gak boleh juga. Kan Tuhan mau kita juga harus memberitakan Injil. Iya kan? Dimanapun kita pergi, ada kesempatan untuk beritakan Injil, beritakan Injil. Jangan juga jadi egois. Gak boleh. Ini 3 hal tadi. 3 poin. Mengisi kemerdekaan kita yang Tuhan sudah berikan dengan 3 hal tadi. Percaya, kita sama-sama belajar. Ayo kita mulai. Ya, kehidupan kita pasti jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Tangkap pesan firman Tuhan hari ini. Kalau kehidupan kita sudah dimerdekakan, lalu bagaimana kita mengisi, menjalani kemerdekaan itu yang Tuhan berikan buat kita. Itu. Pegang setiap janji Tuhan yang ada lia dan amin. Gak usah khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut. Amin. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Sebelum kita angkat pujian. Makasih Roh Kudus, Kau ada di sini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Yes, thank you Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, haleluya. Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Ayo semua angkat pujian ini. Bangkit berdiri, haleluya. Menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes Lord. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Yes. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan lagi dengan iman. Ayo katakan lagi dengan iman. Hidupku Hidupku menggenapi. menggenapi firman-Mu. Yes. Mari Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat ini. Biarlah pujian yang kami naikkan ini merupakan pernyataan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami dan tinggal di dalam kami. Yes. Engkau sudah memerdekakan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami mau pegang janji firman-Mu Tuhan. Dan kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam pimpinan-Mu. Karena kami tahu Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Dalam hati kami. Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus.
Engkau yang tolong kami, Engkau yang mampukan setiap kami anak-anakmu. Biar pesan firman Tuhan yang pendek ini Tuhan, kami boleh tangkap isi hati-Mu. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami berjalan di dalam kuasa dan otoritas yang Kau sudah berikan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari kerinduan kami Tuhan, yes, menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Kehidupan kami merdeka secara utuh. Kerohanian kami sudah dimerdekakan. Kami mau bertindak, kami mau berpikir, dan kami mau berkata-kata. Sebagaimana kami adalah orang-orang yang sudah Engkau merdekakan kami Tuhan. Karena kami percaya di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Menjadi suatu kehormatan bagi kami. Engkau yang sudah melepaskan kami dari segala belenggu. Dari segala ikatan-ikatan apapun. Engkau sudah melepaskan kami. Dari segala ikatan, belenggu atau apapun. Yang membelenggu setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah saat ini Tuhan bebaskan. Tuhan berikan jalan keluar. Yes Lord. Yang mengalami sakit penyakit saat ini juga hamba berdoa. Kuasa otoritas Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga yang sakit atau siapapun yang sakit. Hari ini kita berdoa Tuhan. Yes. Bilut-bilut Tuhan Yesus telah menyembuhkan setiap kami. Atau orang-orang yang kami kasihi sudah disembuhkan oleh bilut Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman Tuhan. Kami percaya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, karena kami tahu setiap perkataan firman yang keluar dari mulut kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kami kendaki dan berhasil dalam apa yang kami suruhkan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu akan terus menjadi tuntunan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Biar melalui pesan firman Tuhan yang singkat ini, kami terus boleh dikuatkan. Firman Tuhan boleh berakar kuat di dalam setiap hati kami. Dan kami semakin bertumbuh secara rohani kami dengan cepat dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami terus mengalami pertumbuhan, karena itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan kehidupan kami terus menjadi berbuah-buah dengan lebat, sehingga boleh dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan setiap anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi Tuhan. Menjadi kesaksian yang hidup di mana Kristus ada di dalam setiap kehidupan anak-Mu. Kami menjadi terang. Kami menjadi buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan setiap orang melihat Kristus Yesus ada di dalam kami. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dibawa, dipertobatkan melalui kehidupan kami Tuhan. Dan nama Yesus Tuhan kami dipermuliakan melalui setiap kehidupan anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yesus terima kasih. Firman, saya percaya setiap firman Kristus yang ditabur pada siang hari ini, kami percaya itu menguatkan setiap kita. Amin saudara. Baik, ada pengumuman yang akan kami sampaikan. Ibadah seperti biasa, ibadah 3 kali di Reward Church. Ibadah jam 11, jam 2 siang dan jam 4 sore. Tanggal 26 Agustus ada ibadah Women of Revival, ibadah wanita jam 18.30 setengah 7 malam. Kami mengundang yang wanita, ibu-ibu yang masih single, yang remaja, yang penting wanita. Bisa hadir bersama-sama dengan kami di ibadah tanggal 26 Agustus jam 18.30 atau setengah 7 malam. Bagi mungkin suami yang mau antar istri, ibadah tanggal 26 Agustus boleh, kami terima. Tetapi tetap masuk ruang sekolah minggu. Ada amin bapak-bapaknya. Baik, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami
berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mensupport baik atau mensupport kami untuk pembayaran IPL, untuk pembayaran PLN di Reward Church. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bersuka cita, bisa lewat transfer, bisa lewat barcode, bisa lewat amplop juga yang tadi sudah dibagikan waktu masuk. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa untuk siang hari ini kesempatan masih Kau berikan buat kami untuk kami bisa duduk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan memberikan Tuhan persembahan Tuhan di tempat ini untuk mensupport, mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Reward Church ini Tuhan. Kami percaya yang kami tabur, kami percaya Tuhan gak pernah ingkar janji. Pasti Tuhan yang akan gantikan dengan berjuta-juta kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siapapun yang siap memberi katakan amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini maju semuanya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kita urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berterima kasih buat pesan firman Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya mulai hari dan seterusnya kami sudah dijadikan orang-orang yang merdeka di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada belenggu apapun yang bisa mengikat kami. Tidak bisa membelenggu kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu tinggal di dalam kami, ada di dalam kami dan berjalan bersama-sama bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai saat ini kami tidak akan khawatir, kami tidak mau takut lagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada di pihak kami. Kalau Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami mau katakan tidak ada dalam nama Yesus. Tidak ada dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa di surgawi, terima kasih Tuhan. Saat ini sebelum kami akhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari jemaat kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga atas kami semua anak-anaknya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia demi kasih karunia yang sudah dilimpahkannya kepada kita semua melalui Kristus Yesus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan melalui persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan terus memimpin, menuntun dan menyertai setiap langkah kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai dengan Maranatha. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin. God bless you all.